ada berapa 1/4? 4. Makanya 4 tambah 1 jadi 5. Sehingga muncul rumus 4 kali 1. Tuh, 4 ditambah 1. Jadi tahu alasannya. Kenapa 2/4 jadi 9/4? Karena 1 itu kan 4. Ya, ada 4/4. Kalau 2 berarti ada 8. 8/4 sama 1/4. Jadi 9/4. Jadi nanti gak usah bingung, Bu, kenapa ini dikali ini ditambah ini, Bu, pecahan campuran. Nah, ya, tahu saya cuma itu aja. iya, karena menarik. Ada guru yang baru tahu, seumur hidup saya baru tahu kenapa 1/2 sama dengan 3/2. Ya. Karena dia baru sadar bahwa satunya itu dipotong dari setengah-setengah, ada 2 biji. Terus jadi ada 3. Nah, makanya butuh pecahan operator tuh ada 3 kali. Sebutannya berapa? Per 4. Ya. Per 2, saya 3/2. Ya. Selama ini tahunya bicara pecahan campuran kebiasa ya cuma dikalikan saja. Iya kan? Langsung abstrak kan? Langsung kalikan. Kalikan. Kalau ini bagi langsung sisanya taruh sini, gitu nggak? Nggak ada maknanya kan? Misalnya 6/4, 6 bagi 4, berapa? Sisanya udah. Nggak ada kan? Oke ya. Jadi maknai dulu, baru ke arah abstraksi, gitu ya. Jadi anak-anak Oh, Bu Andri ada yang tanya, ini kelas berapa ya Bu? Katanya. tipe pecahan boleh masuk di fase kelas 4 atau kelas 5, kelas 3 atau kelas 4 atau kelas 5. Intinya buat prasyarat untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi biar nggak langsung ke abstrak. Ya. Konkretnya ini perlu, bayangan di anak-anak itu perlu. Ini fase kayak peralihan untuk ke fase C, fase untuk peralihan ke fase C. Berarti mungkin bisa di kelas 3 kelas 4 ya, bisa di insert. Oke, karena ini harus kenal bentuk pecahan. Jadi kenapa 2/1/3 ini menjadi 7/3? Nah, Anda harus tahu bahwa 2 ini dipotong 1/3. Kalau 1 dipotong 1/3 itu dapat 3. Dapat berapa? 3. Ya kan? Sehingga kalau ada 2 berarti 2 kali 3. Nih, ini dia harus sadar abstraksinya Harus sadar gambarnya ya, kayak gambarannya. supaya dia tahu hubungannya. Nah, berarti ada 1/3 lagi kan? Nah, buat gambarnya kurang presisi, nggak apa-apa lah. Nah, intinya, jadi anak-anak tahu kenapa akhirnya 3 dikali 2 gitu, 2 dikali 3, maaf, 2 dikali 3, kenapa? Karena ada 2 dipotong 1/3, jadi ada 6, 2 kali 3 tambah 1. Nah, ini yang harus disadari, kenapa menjadi rumusnya begini, ya. Oke, lanjut. Nah, dan ketika anak sudah kenal tipe pecahan, tahu makna pecahan, tahu pecahan senilai, bisa membandingkan pecahan, masuk, yuk nak, kita lihat menjumlah. Nah, ini sudah mulai kelas 5. Kelas 5 ya. Oke. Coba nak, ini Bu Guru punya setengah jeruk. Ditambah setengah semangka. Hasilnya apa nak? Hasilnya apa? Juga. Jeruk ya? Jeruk semangka. Jerka. Hasilnya apa nak? Jersem. Nah, kalau kayak gini, apakah setengah tambah setengah itu jadi 1? Jadi 1 enggak? Nah, jadi dalam penjumlahan apa yang penting? Kan nggak jadi 1 jeruk juga kan? Nggak jadi satu semangka juga kan? Jadi yang paling penting ketika menjumlah harus sadari apa? Setengah ditambah setengah tidak menghasilkan 1 kalau utuhnya berbeda. Jadi bukan karena harus penyebut sama ya. Nah, coba kalau mikir di abstrak, setengah tambah setengah berapa? 1. Iya. Tapi ada kesepakatan tidak tertulis yang anak-anak belum sadar bahwa bicara setengahnya dengan setengah yang satu lagi berasal dari 1 yang sama. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah, jadi setengah di sini dan setengah di sini adalah dengan utuh yang sama. Makanya peraganya satunya itu sama. Ya, nggak boleh beda. Kalau beda pasti salah. Oke. Apakah ini udah sama loh Bu? Setengah jeruk. Ini sama jeruk, bisa nggak? Nah, bahkan di setengah jeruk tambah setengah jeruk pun tidak jadi 1 jeruk. Jadi anak-anak itu harus ada kesadaran. Ketika menjumlah, yang dimaksud oleh bilangan setengah dan setengah berasal dari 1 yang benar-benar sama. Ini yang sering nggak disadari loh.
Jadi dia bingung, ya. Nah, ya, yang apakah jadi satu jeruk yang mana? Yang kecil ya, satunya bukan. yang mana? Yang besar juga bukan. Jadi balik lagi, setengah ditambah setengah tidak menghasilkan satu. Kalau utuhnya berbeda. Jadi yang disebut utuhnya itu sama yang kayak gimana? Anak-anak harus sadar. Sama persis, bener-bener nggak ada perbedaan apapun. Itu ya. Oke. Jadi sebelum masuk ke pecahan, bahwa anak-anak menyadari bahwa bicara menjumlah harus satu yang sama. Jadi kita contohin gini, ya. Oke. Jadi betul-betul setengah tambah setengah tuh yang kayak gini, baru jadi satu yang kayak gini. Tuh, ya. Dibangun banget ya Bu, ya nggak hanya langsung ke abstraknya, kebayang Seringnya langsung bilang kan, ya udah kan ini setengah tambah setengah, atasnya dijumlahin, bawahnya nggak usah. Iya. Padahal kenapa bawahnya nggak usah dijumlah? Kenapa bawahnya nggak usah dijumlah? Karena sebutan, nama, jadi kan satu apel tambah satu apel kan nggak dua apel. Nah itu sederhananya, bahasa komunikasi ya. Oke. Nah kita masih ingat model pecahan ini? Kenapa akhirnya saya pakai yang ini? Karena ini yang paling mudah dilipat-lipat dan dimanipulasi dibanding yang lingkaran. Lingkaran lebih susah kan membaginya, tapi dia utuhnya kelihatan. Ya udah kita ambil yang tengah-tengah. Kalau segitiga kan susah ya, Lebih susah. nanti pertemuan kemarin kan ya. Dah, sekarang pakai kertas dulu. Ini nanti akan dipakai juga untuk membangun abstraksi. Oke, kertas yang putih-putih. Oke.